Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak yaitu Ahmad Gregory Mukti dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kampus Sumedang. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada yang tahu nggak sih kita akan membahas tentang apa? Ya, yaitu kita akan membahas tentang bahaya narkoba bagi tubuh kita. Nah, lanjut ke pembahasannya ya, adik-adik. Bahaya narkoba. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan agar peserta didik dapat membedakan jenis-jenis narkoba. Yang kedua yaitu menyusun laporan mengenai efek-efek bagi tubuh kita bagi pengguna narkoba. Yaitu menyusun laporan mengenai efek bagi tubuh bagi pengguna narkoba. Yang ketiga, agar anak didik dapat menjauhi narkoba. Karena narkoba sangat berbahaya bagi tubuh kita. Narkoba. Narkoba juga biasanya dikenal dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya. Narkoba sudah menjadi candu bagi masyarakat Indonesia, mulai dari orang tua, anak-anak, maupun remaja. Sehingga pemerintah Indonesia menggaungkan kampanye yaitu lawan narkoba bagi penerus bangsa, terutama bagi anak-anak muda. Bahaya narkoba. Apa sih narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran serta menyebabkan ketergantungan kita atau kecanduan kita terhadap sesuatu. Dampak mengonsumsi narkoba antara lain yaitu dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, serta halusinasi. Dan yang paling mengerikan adalah bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya, narkotika ini juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan narkoba ini menjadi kesenangan sesaat, bukan melainkan ilmu kedokteran. Cara menanggulangi bahaya dari narkoba, yaitu pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sudah pernah dengar itu belum? Sama halnya dengan narkoba ini sendiri. Kita lebih baik mencegah di awal daripada kita harus bersusah payah untuk mengobatinya. Yang kedua, pembinaan. Pembinaan ini adalah mengedukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang belum mengetahui bahaya dari narkoba itu sendiri bagi tubuh mereka. Biasanya pemerintah Indonesia melakukan ini, memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya narkoba. Yang ketiga itu penindakan. Penindakan ini harus kita lakukan. Maksudnya penindakan ini adalah penindakan kita terhadap pemakai, pengedar, maupun bandar. Pemerintah Indonesia, terutama kepolisian, harus menindaklanjuti ini agar narkoba ini bisa digunakan dengan baik. Maksud dengan baik adalah digunakan oleh ilmu kedokteran, bukan diperjualbelikan dengan bebas. Dan bukan digunakan dengan semena-menanya. Dan yang terakhir, bukan digunakan untuk mencapai kesenangan sesaat. Pengobatan yang keempat. Pengobatan ini dilakukan oleh dokter, oleh ahlinya. Ketika orang lain sudah melakukan atau memakai narkoba, harus cepat-cepat mengobatinya agar tidak sampai kecanduan. Pengobatan yang baik adalah kesinambungan antara ketiga belah pihak, yaitu dokter, orang tua, maupun pecandu. Ketiga elemen ini harus saling bahu-membahu agar pengobatan ini menjadi berhasil. Yang terakhir adalah pemulihan. Pemulihan ini biasa kita sebut rehabilitasi. Rehabilitasi biasanya dilakukan oleh psikiater atau psikolog. Yang kedua adalah pemuka agama. Dengan pemuka agama sendiri, yaitu maksudnya adalah ustadz ataupun pendeta bagi agama Kristen. Rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati jiwa dan rohani kita agar kita lebih mendekatkan diri kita terhadap Tuhan dan kita
tidak menjadi ketergantungan dan tidak menjadi pecandu akut. Nah, cara agar kita tetap jauh dari narkoba atau cara agar kita menghindari narkoba, yaitu yang pertama yaitu dekatkan diri kita terhadap Tuhan. Perbanyaklah ibadah agar kita senantiasa merasa aman, senantiasa merasa dilindungi, senantiasa merasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalin komunikasi antara orang tua dan anaknya. Orang tua harus berperan aktif, memberikan pengarahan, memberikan wejangan, memberikan komunikasi yang baik agar anak pun jikalau bercerita tidak menjadi canggung, terlebih hal-hal yang sensitif seperti narkoba ini sendiri. Orang tua harus bijak dalam memberikan wejangan ataupun edukasinya. Yang ketiga adalah selektif dalam memilih teman. Kita harus selektif dalam memilih teman, mana yang baik maupun yang buruk. Selektif ini adalah maksudnya harus pandai memilih mana teman yang baik maupun mana teman yang buruk. Yang keempat adalah mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi tubuh manusia. Seperti yang saya lakukan ini adalah sedikitnya memberikan edukasi ataupun memberikan penyuluhan terhadap adik-adik atau anak-anak tentang bahaya narkoba bagi tubuh manusia. Yang kelima adalah menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif lainnya, seperti berolahraga, ataupun melakukan hobi yang lainnya, seperti membaca buku, menggambar, ataupun hal-hal positif lainnya. Perbanyaklah kegiatan-kegiatan positif agar kita tidak masuk terhadap lingkaran setan, yaitu lingkaran narkoba. Beberapa contoh dari gambar narkoba. Yang pertama adalah ganja. Ganja ini biasanya dilakukan dengan cara dibakar seperti orang merokok. Ganja ini berasal dari Indonesia, terutama dari daerah Aceh. Bahaya ganja yaitu bisa menyebabkan halusinasi, lalu detak jantung meningkat, dan menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, obat ataupun pil. Pil ini dapat menyebabkan kita gagal ginjal dan juga rusaknya organ-organ dalam yang lainnya. Yang ketiga adalah sabu-sabu. Sabu-sabu ini pasti adik-adik juga sering lihat di televisi. Banyak artis-artis Indonesia yang tertangkap menggunakan sabu-sabu. Sabu-sabu biasanya digunakan dengan cara dihisap ataupun dicairkan dan lalu disuntikan. Bahaya narkoba sabu-sabu ini sangat-sangat berbahaya karena bisa menyebabkan HIV ataupun AIDS. Ketika kita menyuntikkan jarum kita, itu kita tidak mempunyai ilmu kedokteran, sama saja kita bunuh diri, sama saja kita merugikan diri kita sendiri. Sayangilah tubuhmu sebelum kamu menyayangi orang lain. Pernah dengar itu? Maksud dari kalimat itu adalah kita harus senantiasa menjaga diri kita agar diri kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Seperti narkoba ini adalah perbuatan negatif teman-teman atau adik-adik. Karena narkoba harus kita jauhi, narkoba harus kita lawan, narkoba harus kita lawan. Seperti pemerintah menggaungkannya yaitu lawan narkoba, agar generasi penerus bangsa tidak terjerat kasus-kasus narkoba. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jikalau ada kekurangan ataupun tidak paham bisa chat melalui grup atau chat melalui pribadi. Untuk tugasnya, adik-adik meresum atau sedikitnya mencatat apa saja yang kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.